Terdengar? Oke. Kita sudah terdengar. Sebentar, saya ingin buka absen dulu. Kelas B. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman ya. Pada hari ini kita bisa melaksanakan kuliah pengganti minggu lalu ya. Saya mohon maaf minggu lalu tidak bisa memberikan kuliah karena pertimbangan sakit yang saya alami gitu ya teman-teman. Ini juga sebetulnya belum full pulih ya, masih ada kagoknya gitu kalau bahasa Sunda tuh ya. Jadi masih kagok-kagok tangannya ya, tapi nggak apa-apa. Insya Allah masih tetap bisa beraktivitas lebih baik dibandingkan minggu lalu. Oke, semoga kalian juga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Baik, jadi sebelum kita mulai perkuliahan ya, saya akan membiasakan absen sekarang. Ya, jadi akan saya panggil satu-satu dan mohon untuk merespon ya, hadir atau tidak seperti itu. Oke, jadi nanti pada saat saya sebut namanya, coba nyalakan kamera sambil mengatakan hadir. Jadi yang sekarang lagi rebahan, coba bangun dulu sebentar. Yang belum berjilbab, yang biasanya berjilbab, silakan ambil jilbabnya. Ya, cukup menyalakan kamera pada saat saya panggil saja ya, pada saat perkuliahan atau pembelajaran ya, tidak saya wajibkan menyalakan kamera ya, khawatirnya nanti berat kuotanya begitu. Jadi tidak apa-apa. Oke, saya mulai absen ya. Ini pertemuan ketiga ya Tahnia ya? Iya, Ibu. Oke. Oke, pertemuan ketiga ya. Anissa Fitri Ramadhani. Hadir, Ibu. Mana Anissa? Hadir, Ibu. Sebentar. Anissa, oke ya. Oke. Devina. Hadir, Ibu. Oke. Sri Wulandari. Hadir, Ibu. Oke. Madia Latifah. Hadir, Ibu. Najma Hayati. Hadir, Ibu. Mana nih Najma? Saya belum lihat wajahnya. Sudah terlihat belum? Nah, oke, sudah. Wulan Sari. Hadir, Ibu. Kemudian Siti Nur Aisyah. Hadir, Ibu. Mana belum ada di saya. Hadir. Nah, baru oke. Inayah Arafah. Hadir, Ibu. Oke. Grace Tasya. Hadir, Ibu. Aisyah Cahya. Hadir, Bu. Oke, mana wajahnya? Belum muncul di saya. Kamera saya lagi bermasalah, Bu. Oke, baik. Debbie Hermianti. Hadir, Bu. Debbie, mana Debbie? Oke lah ya. Mungkin kameranya juga bermasalah. Triani. Hadir, Ibu. Mana nggak ada wajahnya? Oke. Muhammad Fauzan. Udah bangun belum nih, Fauzan? Oke, saya skip dulu. Mungkin belum hadir ya. Naisha Ayu. Hadir, Ibu. Nadia Rizky. Hadir, Ibu. Fatimah Andita. Hadir, Ibu. Abdullah. Hadir, Bu. Oke.
Zidan. Hadir, Bu. Adita. Hadir, Bu. Mana? Ini, Bu. Oke. Aska Nadia. Hadir Ibu. Oke. Anita Meilani. Hadir Ibu. Bintang. Tadi sudah hadir ya Bintang ya. Anindya. Hadir Bu. Denisa. Hadir Ibu. Dustin. Hadir, Bu. Mana, udah mandi belum? Belum, Bu. Oke. Kori. Wah, saya mau manggil nama saya sendiri nih. Mana Kori? Hadir Ibu. Oke. Farika. Hadir, Ibu. Mana nih? Ini sinyal sayanya ya. Andi Amelia. Hadir Ibu. Oke. Bernadine. Hadir, Bu. Tahnia. Hadir Ibu. Muhammad Irsyad. Hadir, Bu. Mana ini wajahnya belum muncul di saya? Hadir, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sudah muncul. Siti Fadila. Hadir Ibu. Meita Puspitasari. Hadir, Ibu. Gracia. Hadir Ibu. Meliana. Hadir Ibu. Jauh sekali suaranya. Oke. Adelia. Hadir Ibu. Septiani. Nanti belum nih Septi nih. Hadir Ibu. Oke. Hasya. Hadir Bu. Oke. Salwa. Hadir Ibu. Halimah. Hadir, Bu. Ada Raka di sini, Raka Pratama? Tidak ada Bu. Oke. Ya, jadi sebetulnya ada satu mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah ya, dia mengikuti program pertukaran begitu untuk mata kuliah Statma 1. Jadi ada satu mahasiswa yang ikut, hanya dia harus menyesuaikan dengan jadwal kita ya. Jadi saat kalian luring, dia ikutnya di kelas yang lain gitu. Kebetulan Statma 1 ada 3 kelas, jadi dia menyesuaikan nanti jadwal daring yang dia bisa yang mana gitu teman-teman ya. Namanya Raka Pratama gitu. Nanti mungkin kalau ada apa-apa butuh materi atau apa, saya minta dia hubungin salah satu PJ ya, baik di kelas A atau kelas B atau yang di kelas prodi matematika ya, sesuai jadwal yang diikuti saja gitu ya. Tanya, jadi nanti kalau ada yang WhatsApp itu adalah mahasiswa pertukaran. Kalian juga boleh sebetulnya ya. Itu adalah salah satu program dari kurikulum Merdeka Belajar. Kalian diperbolehkan untuk mengikuti, tapi kita kebijakannya itu minimal di semester 5 ya, kita di semester 5. Jadi mau ngambil mata kuliah di luar prodi pendidikan matematika, mata kuliah pilihan yang ada kaitannya dengan pendidikan matematika boleh ya, nanti di universitas lain misalnya silakan ambil, nanti dikonversi sesuai SKS kita kalau memang satu topik gitu ya teman-teman ya, dan ada di prodi kita. Oke. Jadi kemarin saya berjanji akan membahas 2 soal latihan. Oke, saya melihat jawaban dari kalian. Untuk nomor 1 sepertinya tidak ada masalah ya. Ya, nomor 1 itu tidak ada masalah. Tapi ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi. Jadi kalau diketahuinya fungsi peluang atau fungsi kepekatan peluang begitu ya, lalu ingin menentukan fungsi distribusi kumulatif atau F besar, itu kalian sudah tahu ya. Tapi pada saat kita tahunya distribusi kumulatif ya,
Ya, jadi kalau dari PX atau FX, lalu kalian ingin mencari distribusi kumulatif, ya, ini tidak ada masalah, ya. Tapi ketika dalam soal diketahuinya F besar X dulu, baru kalian diminta untuk menentukan fungsi peluang atau fx. Nah, ini sepertinya kita harus diskusi lagi. Ya, itu nomor 1, ya, ada batas-batas X yang kalian keliru. Ya, jadi kalau kita dari F besar X untuk menuju fungsi peluang atau fungsi kepekatan peluang, dalam menentukan batas X-nya, ya, itu harus menentukan dulu titik-titik, ya, atau nilai PU acak X ini yang menyebabkan si fungsi distribusi kumulatif itu discontinue. Ya, jadi ini saya bahasnya besok aja di kelas, ya, pada saat luring biar lebih leluasa gitu ya. Jadi hari ini saya menyampaikan materi selanjutnya agar lebih fokus ke materi yang ini. Jadi besok di papan tulis mungkin lebih leluasa teman-teman kita membahasnya ya, agar hari ini juga efektif. Seperti biasa kalau daring saya berusaha tidak lebih dari 1 atau 1,5 jam agar teman-teman bisa fokus pada materi dan tidak mengantuk. Ya, pagi begini saya yakin kalian nih pasti hawa-hawanya pagi di sini hujan, ya mungkin inginnya melanjutkan tidur ya. Oke, jadi besok di kelas akan saya jelaskan seperti itu. Nah, materi selanjutnya saat ini adalah terkait dengan fungsi pembangkit momen. Oke, jadi fungsi pembangkit momen itu apa? Kita akan pelajari hari ini. Ini merupakan salah satu karakteristik dari variabel acak, baik diskrit maupun kontinu, teman-teman ya. Baik diskrit maupun kontinu, kita bisa mencari fungsi pembangkit momen dari suatu variabel acak. Saya coba share dulu PowerPoint-nya. Apakah sudah terlihat? Ya, Ibu. Sudah. Oke, kalau sinyal saya mulai goyang, suara saya mulai hilang, mohon disampaikan ya. Ini udah hujan di sini seperti biasanya mempengaruhi sinyal. Oke. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, di mana ya yang pertama tentu kita ingin memahami konsep dan sifat-sifat dari fungsi pembangkit momen suatu peubah acak yang memiliki sebaran tertentu. Oke, jadi si peubah acak ini atau variabel acak kita sudah tahu dia punya distribusi peluang ya atau sebaran peluang baik diskrit maupun kontinu, dan untuk memahami sifat fungsi pembangkit momen itu kita mencarinya berdasarkan fungsi peluang atau fungsi kepekatan peluangnya. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kita akan memahami langkah-langkah dalam menentukan nilai harapan dan ragam pada sebaran diskrit tertentu menggunakan metode fungsi pembangkit momen. Jadi yang hari ini akan kita coba lihat itu adalah fungsi pembangkit momen bagi ubah acak yang sifatnya diskrit dulu. Oke, insya Allah kita bisa lanjutkan untuk yang variabel acak continue. Seperti itu. Oke, jadi apa kaitannya nanti nilai harapan atau ekspektasi dan juga ragam dengan fungsi pembangkit momen? Nah, kita akan pelajari pada hari ini. Ini topiknya ya, jadi momen, namanya momen, kemudian fungsi pembangkit momen, dan bagaimana penerapan fungsi pembangkit momen dalam menentukan nilai harapan dan ragam peubah acak yang diskrit. Oke, kita lihat dulu momen. Ini berdasarkan definisi 24.2 kita akan mencoba melihat bagaimana cara mencari momen ya. Ini di Bain teman-teman. Tapi kita lihat dulu pada materi sebelumnya ya, pertemuan sebelumnya atau di Statda sebetulnya kita sudah mempelajari ya bagaimana menghitung ekspektasi dari X, ekspektasi dari X atau seterusnya gitu ya. Tetapi saya sudah notifikasi internetnya unstable ya, semoga masih stabil. Saya nyalakan hotspot dulu sebentar. Ya. Jadi untuk ekspektasi X kita sudah pernah belajar ya. Untuk mencari ragam kita mencarinya ekspektasi X kuadrat.
ada ekspektasi X kuadrat di dalamnya kalau kalian ingat dalam mencari varians ya. Jadi kalau varians dari X, kalau kalian ingat itu adalah ekspektasi dari X kuadrat gitu ya, dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Ini adalah mencari varians X. Sehingga tentu pangkat yang tertinggi begitu ya, pada saat di materi sebelumnya itu kita mencari sampai ekspektasi dari X kuadrat. Nah, pada materi momen ini kita nanti akan tahu bahwa sebetulnya kita bisa mencari perhitungan ekspektasi peubah acak itu dengan pangkatnya lebih dari 2. Itu berkaitan dengan momen ke-K namanya. Seperti itu, ya. Jadi berdasarkan definisi 242, ada namanya momen ke-K. Oke, momen ke-K itu dinotasikan dengan mu aksen K. Ada yang menulisnya mu itu sebagai M, ya. Jadi di sini M aksen K. Oke, hati-hati berbeda dengan definisi selanjutnya nanti. Ya, jadi momen ke-K notasinya adalah mu aksen K, ya, di mana momen K dari peubah acak yang diambil di sekitar titik asal. Titik asalnya bisa apapun, ya. Jadi di sini yang diambil dari sekitar titik asal namanya ya didefinisikan sebagai ekspektasi dari X pangkat K. Momen ke-K. Jadi nanti kalau momen ke-1 dari titik asal berarti ekspektasi X pangkat 1. Momen kedua dari titik asal berarti mu aksen 2 sama dengan ekspektasi dari X pangkat 2 gitu ya. Momen ketiga dari titik asal berarti mu aksen 3 sama dengan ekspektasi X pangkat 3. Oke? Ini adalah momen ke-K yang diambil di sekitar titik asal. Ya, jadi ada titik asal, ada di sekitar nilai tengah atau rata-ratanya. Ada 2 momen ke-K ini ya, bisa dari titik asalnya, bisa dari nilai tengahnya. Kalau momen ke-K dari nilai tengahnya, notasinya adalah mu K atau MK. Tidak ada aksennya di sana, ya, di mana dia didefinisikan oleh ekspektasi dari X dikurang ekspektasi X pangkat K. Ya, seperti rumus varians nih, mirip ya. Ekspektasi dari X dikurang ekspektasi X dipangkatkan K. Di mana kalau kalian ingat bahwa ekspektasi X ini sama saja dengan mu. Sehingga bisa kita tuliskan ini ya, yang sebelah kiri ini menjadi ini, ekspektasi dari X dikurang mu pangkat K. Seperti itu. Ya, ini definisinya. Ini sudah ada di buku ya. Jadi teman-teman ibaratnya telan aja dulu gitu ya. Jadi momen itu ada momen ke-K dari titik asal, ada momen ke-K dari nilai tengah atau rataannya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya bahwa ekspektasi X pangkat K ini ya, ini merupakan momen ke-K dari X atau sebagai momen pertama dari X pangkat K. Oke, nah momen pertama adalah rata-rata atau mu. Karena ketika K-nya sama dengan 1, maka dia sama dengan ekspektasi X. Di mana ekspektasi X itu sama dengan mu. Atau di sini kalau mau ditulis ke satunya berarti dia mu aksen 1. Ini sama saja rata-rata. Nah, bagaimana momen ke-K dari nilai tengahnya atau dari rataannya? Ya, berarti momen pertama di sekitar rata-rata adalah 0. Kenapa? Karena mu K, K-nya diganti 1 ya. Mu 1 sama dengan ekspektasi X dikurang ekspektasi X dipangkatkan 1. Ekspektasi X dikurang ekspektasi X sama dengan 0. Bu, di sini kan ekspektasi dari ekspektasi X, ekspektasi dari ekspektasi X gitu ya. Ekspektasi X ini kan kita mu ya teman-teman ya. Mu itu suatu nilai, artinya sebetulnya ada nilainya konstanta. Ekspektasi dari suatu konstanta ya konstanta itu sendiri kan gitu ya. Jadi boleh kita tetap tuliskan di sini ekspektasi X. Sehingga ekspektasi X dikurang ekspektasi X sama dengan 0.
Jadi momen pertama dari PU Bacak X yang di sekitar rata-rata nilainya adalah 0. Kalau mau mencari momen kedua di sekitar rata-rata, berarti kan mu2 ya sama dengan ekspektasi dari X dikurangi mu pangkat 2. Ini rumus varians ya, atau sigma kuadrat. Jadi kalau momen kedua variabel acak di sekitar rata-rata itu nilai varians. Momen pertama di sekitar rata-rata 0, kamu bisa cari momen ketiga, ya, berarti pangkat 3 itu namanya nanti kurtosis atau skewness gitu ya. Jadi kita pada saat Statgas sudah diberitahu nih rumus ini ya, nilai varians pokoknya seperti ini ya teman-teman gitu kan. Nah sekarang kita tahu bahwa ini sebetulnya momen kedua di sekitar rata-rata. Ya, momen kedua di sekitar rata-rata dari suatu variabel acak. Ya, jadi bisa dibedakan di sini ya, ada momen keka dari titik asal, notasinya ada aksennya, ada momen keka dari PU Bacak di sekitar nilai rata-rata seperti itu. Nah, ini definisi dari momen keka ya bagi suatu variabel acak. Sekarang misalnya kita punya soal seperti ini. Berikut merupakan sebaran peluang dari PU Bacak X. Diskrit ya, X-nya nilainya 1, 2, 3, dan 4. Dengan masing-masing nilai peluangnya sebagai berikut. Jadi kalau X-nya 1, nilai peluangnya 1/4. Ya, kalau X-nya 2 atau 3, nilai peluangnya adalah 1/8. Kalau X-nya sama dengan 4, maka nilai peluangnya adalah setengah. Ya, kita diminta untuk mencari mu aksen 3. Momen ketiga dari titik asal. Berarti berdasarkan definisi tadi, ya. Ekspektasi apa? X pangkat 3. Ya, ini. Oke. Ekspektasi X pangkat 3. Apa rumusnya? Ada ingat nggak? Bagaimana mencari ekspektasi X pangkat 3? Sekarang saya tanya, ekspektasi X rumusnya apa? Sigma X kali Fx. Oke. Sigma X dikali Fx. Astagfirullah. Ya, sigma X dikali Fx ya. Ini untuk semua nilai X. Sekarang saya tanya, kalau ekspektasi X pangkat 3 berarti rumusnya apa? Sigma X pangkat 3. Sigma dari X pangkat 3 dikali Fx pangkat 3. Fx. Betul, Triani. Oh, Fx nggak dipangkatin 3, Bu? Enggak, ya. Enggak ya. Jadi, teman-teman, dalam mencari ekspektasi X, ya, atau ekspektasi X pangkat berapapun, di sini yang berubah cukup bagian depannya saja. Fx-nya tetap Fx. Tidak berubah. Ya, tidak berubah. Jadi yang tepat adalah yang pangkatnya di depan saja. Sehingga kalau rumusnya seperti ini, ya, sigma X pangkat 3 dikali Fx-nya, atau dalam diskrit kamu mau menuliskannya Px, berarti untuk soal ini, ya, ekspektasi X3-nya bagaimana? 1 pangkat 3 gitu ya, dikali 1/4, ditambah 2 pangkat 3, dikali 1/8 gitu. Ditambah 3 pangkat 3, dikali 1/8, ditambah 4 pangkat 3, dikali setengah. Nah, tinggal hitung nilainya berapa. Udah ya? Udah. Sekarang lihat nomor 2. Ini nanti cari jawabannya berapa ya. Nomor 2. Misalkan fungsi peluang dari X ini berbentuk seperti ini. Sederhana sekali ya teman-teman ya. Jadi nilai peluangnya itu sama sepertiga. Baik untuk X-nya 1, 2, maupun 3. Kalian nanti belajar ini sebarannya uniform. Seragam ya.
Jadi berapapun X-nya di sini, 1 sampai 3, nilai peluangnya sama, yaitu 1/3, teman-teman. Nah, kita diminta untuk menghitung mu3. Nah, ini beda notasinya ya. mu3 yang ini, yang bawah, ini merupakan momen ketiga di sekitar rata-rata atau di sekitar nilai tengah. Di mana rumusnya tadi bahwa berarti, nah, mu3 sama dengan ekspektasi dari X dikurang ekspektasi X pangkat 3. Sorry, kurang 1 kurungnya. Nah, ada yang bisa memberikan saran bagaimana cara mengerjakannya? Mencari ekspektasi X dulu atau mu-nya. Septi ya, mencari ekspektasi X dulu teman-teman. Ya, mudah ya, ekspektasi X-nya adalah sama seperti tadi, berarti pangkatnya 1 ya, rumusnya berarti yang atas ini. 1 dikali 1/3 ditambah 2 dikali 1/3 ditambah 3 dikali 1/3. Dapat nih 1/3 ditambah 2/3 tambah 3/3 gitu 6/3 atau sama dengan 2. Nah, sudah selesai sampai di sini? Belum. Ya, kita baru dapat ekspektasi X saja. Bagaimana mencari ini? Ya, berarti carilah. Saya tambah slide dulu. Nah, kita tulis dulu di sini. Ekspektasi X-nya itu sama dengan 2. Maka untuk mencari ekspektasi X dikurang ekspektasi X pangkat 3 itu sama dengan ekspektasi X dikurang 2 pangkat 3. Bagaimana cara mencari ini? Berarti X-nya dikurangin 2 dulu semuanya, baru dipangkatin 3. Oke. Seperti itu. Lalu bagaimana? Sama dikali fungsi. Dikali fungsi peluangnya. Ya, jangan lupa sigma untuk semua X. X min 2 pangkat 3 dikali PX. Ya, jadi tadi X-nya 1, 2, 3 ya. Oke, berarti di sini untuk X-nya 1 adalah 1 kurang 2 dipangkatkan 3 atau minus 1 pangkat 3 dikali 1/3 ya. Ini untuk X sama dengan 1. Ditambah ya 2. 2 dikurang 2, 0. 0 pangkat 3 dikali 1/3. Ditambah ketika X-nya 3, 3 kurang 2, 1 ya, berarti 1 pangkat 3 dikali 1/3 ya, berarti di sini min 1/3 ditambah 0 ditambah 1/3 atau sama dengan 0. Betul nggak nih perhitungannya? Coba. Betul ya? Minus 1 pangkat 3 minus 1 dikali 1/3 minus 1/3 ditambah 0 ditambah 1/3 atau sama dengan 0. Berarti momen ketiganya ya dari sekitar nilai rata-rata itu sama dengan 0. Seperti itu. Nah, ini nanti kita akan sangat sekali rasakan manfaatnya ya ketika kita sudah mempelajari fungsi pembangkit momen, teman-teman ya. Untuk mencari nilai ekspektasi atau nilai ragam itu kita tidak lagi harus menggunakan rumus awal yang kita pelajari, tapi nanti kita manfaatkan fungsi pembangkit momen ya dengan konsep momen yang sekarang sedang kita pelajari. Silakan, ada pertanyaan dulu sampai sini? Aman ya? Ibu,
Iya, Izin bertanya Bu, oke, Zidan. terkait penjelasan yang tadi PPT sebelumnya, slide sebelumnya Bu. Mm-mm. Itu saya masih agak bingung kenapa rumus mu satunya jadi kayak gitu. Yang Rumus ini mu ya, satu. Kenapa bisa dikeluarin? ini. Iya. Oke, sekarang kita coba bahas sini ya. Jadi mu1 itu sama dengan ekspektasi X dikurang ekspektasi X pangkat 1. Gitu ya. Iya. Jadi ini sama saja dengan ekspektasi X dikurangi ekspektasi dari ekspektasi X gini ya. Betul nggak? Betul, karena ini pangkat 1, jadi kita nggak apa-apa. Ya, Oh, iya, iya, iya. ya, karena ini pangkat 1. Nah, sekarang kalau kita mau tuliskan lagi ekspektasi X dikurang. Ini kenapa jadi ekspektasi X, Bu? Kita sama-sama tahu bahwa ekspektasi dari X itu adalah mu. Ya, mu ini adalah nilai rata-rata. Nilai rata-rata tentu ada nilainya, suatu angka ya, suatu konstanta. Konstanta. Jadi, ekspektasi dari ekspektasi X itu sama saja dengan ekspektasi dari mu. Mu ini konstanta. Ya, bisa tuliskan mu juga di sini sebetulnya. Konstanta yang ada nilainya lah pokoknya. Artinya kalau ekspektasi dari suatu konstanta, maka konstanta itu sendiri. Jadi saya boleh di sini menuliskannya adalah misalnya mu dikurang mu kan sama dengan 0. Ya, atau ekspektasi X tetap di sini dituliskan ekspektasi X juga ya, karena mu ini juga sama dengan ekspektasi X, juga nilainya sama dengan 0. Seperti itu Zidan ya. Bisa diikuti? Oke, bisa Bu. Terima kasih Bu. Ya, jangan bingung teman-teman ya. Ini karena pangkat 1, maka kita bisa kalikan ke dalam masing-masing gitu ya. Tapi kalau di sini udah pangkat 2, nah kita jangan seperti ini ya. Tidak bisa seperti ini. Gitu ya. Ini karena pangkat 1, jadi kita bisa lakukan perkalian ke masing-masing sukunya seperti itu. Oke, tidak ada lagi pertanyaan lain? Kita lanjutkan ke definisi fungsi pembangkit momen, teman-teman ya. Nah, ini adalah karakteristik tambahan, tadi saya sudah sampaikan di awal, untuk si variabel acak. Ya, jadi si individu kita yang kita otak-atik ini, si variabel acak ini, punya identitas lain yang disebut fungsi pembangkit momen. Jadi dari suatu fungsi distribusi peluang, entah itu fungsi peluang atau dari diskrit, maupun dia fungsi kepekatan peluang miliknya variabel acak kontinu, kita bisa cari fungsi pembangkit momennya. Ya. Nah, fungsi pembangkit momen ini ya di dalam istilah bahasa Inggris disebut juga moment generating functions. Jadi kalau disingkat adalah MGF, bahasa Indonesianya kalau disingkat FPM. Ya, jadi ini sering sekali disingkat FPM atau MGF seperti itu. Nah, apa itu fungsi pembangkit momen? Kita pelajari ya. Seperti ini. Nah, berdasarkan definisi ya, definisi 2.5.1, ketika suatu peubah acak X memiliki nilai harapan ekspektasi E pangkat TX, maka dia disebut fungsi pembangkit momennya. Jadi, fungsi pembangkit momen itu dinotasikannya dengan ini, M besar, kemudian ada indeksnya X, ini artinya fungsi pembangkit momen dari variabel acak X dalam kurung T. Ya. Di mana T ini dia berada di interval minus H sampai H. Ya. Jadi nanti kita lihat T ini fungsinya di mana sih ya, nanti kita lihat. Nah, ini notasi untuk fungsi pembangkit momen M besar indeks X dalam kurung T. Ini merupakan ekspektasi dari E pangkat TX. Jadi si fungsi pembangkit momen ini bisa dicari dengan ekspektasi
E pangkat TX. Ini E kecilnya adalah bilangan eksponensial seperti biasa ya. Ekspektasi dari E pangkat T dikalikan dengan X. Teman-teman, tidak semua ekspektasi ini ada nilainya. Artinya tidak semua fungsi distribusi pulang itu punya fungsi pembangkit momen. Nah, ini harus saya sampaikan ya. Jadi nanti kalian akan tahu bahwa tidak semua fungsi peluang itu bisa dicari fungsi pembangkit momennya. Ya, makanya di sini dari X jika nilai harapannya ada. Ya, jadi kalau ini ada nilainya berarti dia punya fungsi pembangkit momen. Tapi kalau ini dicari tidak konvergen kepada suatu fungsi gitu ya, maka dia tidak punya fungsi pembangkit momen. Nanti kalian coba buka buku Bain di bagian tabel yang distribusi itu, yang banyak itu, yang ada tabel saktinya. Jadi di setiap distribusi peluang itu ada ekspektasinya, variansnya. Nah, tetapi pada saat fungsi pembangkit momen tidak semua distribusi peluang ada nilainya. Nah, itu yang perlu kalian catat ya, teman-teman. Nah, X ini juga biasa ditulis hanya MT saja. Jadi X-nya ini tidak dicantumkan. Karena commonnya, umumnya variabel, simbol variabel yang kita gunakan adalah variabel X. Tapi kalau suatu saat nanti ada soalnya Y misalnya ya, kalian boleh di sini menuliskannya M, indeksnya Y besar dalam kurung T. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa ekspektasi dari TX ini disebut fungsi pembangkit momen untuk variabel acak X? Seperti itu. Nah, ini ada kata kuncinya, yaitu menggunakan deret Taylor. Masih ingat tidak deret Taylor? Ya, jadi kalau kalian ingat, di deret Taylor, E pangkat X itu sama dengan ya E pangkat 1 plus X ini adalah X pangkat 1 per 1 faktorial gitu ya. Ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial dan seterusnya. Ya, seperti itu. Ini adalah deret Taylor. Nah, kalau kita lihat berdasarkan deret Taylor, ketika di sini pangkatnya bukan X tetapi TX, maka tetap 1 plus TX ditambah, di sini bukan X lagi tapi TX pangkat 2 ya dibagi 2 faktorial ditambah TX pangkat 3 dan seterusnya. Ya, sampai sini clear ya, sampai ekspektasi TX. Sampai E pangkat TX. Nah, lalu kalau kita mau cari nilai ekspektasi dari TX-nya, maka di sini ya ekspektasi dari 1 plus TX dan seterusnya. Ya. Sekarang baris selanjutnya kita lanjutkan. Maka ini kita bisa cari nilai ekspektasi dari masing-masing. Ekspektasi 1 ditambah ekspektasi TX ditambah ekspektasi TX kuadrat per 2 kuadrat 2 faktorial dan seterusnya. Ya, di sini ada notasi R. Jadi nanti kalau R pangkatnya sesuatu nilai R begitu ya, maka di sini disimbolkan ekspektasi dari TX pangkat R dibagi R faktorial. Sampai baris kedua ini clear ya? Bisa dipahami nggak yang baris kedua ini dulu nih? Bisa, Ibu. Bisa ya? Oke, sekarang kita lihat baris ketiga. Oke, berarti ekspektasi dari 1 nilainya adalah 1. Ekspektasi dari suatu konstanta itu adalah konstantanya. Ekspektasi dari TX adalah T dikali ekspektasi X. Karena T di sini suatu konstanta, kita bisa keluarkan, teman-teman. Ya, jadi T dikali ekspektasi X. Jadi kalau kita mau cari ini sifat-sifat dari ekspektasi ya, minggu lalu sudah dipelajari. Ekspektasi dari 2X itu sama dengan 2 dikali ekspektasi X. Bu, boleh dong pakai rumus yang sebelumnya, yaitu sigma dari 2X dikali PX. Boleh. Kalau kalian mau panjang-panjang hitungnya boleh pakai ini. Ya. Tapi kalau di awal kalian sudah punya ekspektasi X, maka untuk cari ekspektasi dari 2X sama saja dengan 2 dikali ekspektasi X. Gitu ya. Jadi nggak perlu pakai rumus ini lagi, nggak perlu menghitung ulang lagi. Nah, sehingga di sini untuk ekspektasi dari TX kuadrat per 2 faktorial, ya kita bisa keluarkan yang nilainya konstanta. Ya, berarti T kuadrat per 2 faktorial kita kedepankan, ya kita keluarkan, tertinggal ekspektasi X kuadrat. Yang ini juga ya, T pangkat 3
per 3 faktorial ekspektasi X pangkat 3. Ya, berarti untuk yang ini, yang R, T pangkat R per R faktorial dikali ekspektasi dari X pangkat R. Bisa dipahami tidak baris yang ketiga? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, ini dan seterusnya teman-teman ya, hingga nih, kita nggak tahu nih sampai berhenti di mana. Nah, lalu sekarang kita lihat. Jika nilai fungsi pembangkit momen ini ada, dan kita coba turunkan terhadap variabel T, di mana setelah diturunkan nanti kita ganti nilai T-nya sama dengan 0, maka akan diperoleh M aksen XT, turunan pertama dari fungsi pembangkit momen. Ya, kita coba cari dulu turunan pertamanya. Ya, turunan pertamanya di sini kita lihat dari baris yang terakhir. 1 diturunkan terhadap T, hilang, nggak ada T-nya, berarti 0. Ya. Yang kedua, T ekspektasi X diturunkan terhadap T, tertinggal ekspektasi X. Masih ingat kan konsep turunan? Iya. Oke. Sekarang kalau misalnya yang ini, T pangkat 2 per 2 faktorial ekspektasi X kuadrat, turunkan terhadap T, berapa? 2T. 2T. 2T, ekspektasi 2T, 2T saja? Per 2. Per 2, ekspektasi X kuadrat. Ya, jangan dihilangkan ininya. Ya, ini suku ini berarti 2T per 2 ekspektasi X kuadrat. Ya, 2 faktorial itu memang 2 ya. Berarti seterusnya ya di sini T pangkat 3 per 3 faktorial ekspektasi X pangkat 3 itu turunannya adalah 3T kuadrat per 3 faktorial. Dan seterusnya teman-teman ya. Jadi kalau tadi X-nya adalah pangkat R, berarti di sini R dikali T pangkat R minus 1 dibagi R faktorial. Nah, sekarang kita coba ya turunan pertama ini, nilai T-nya kita sama dengan 0. Ya, berarti turunan pertamanya ketika T sama dengan 0 adalah apa? Kenapa di sini mu aksen 1? Ada yang tahu? Karena yang 0 dibagi faktorial semua itu hasilnya 0. Yang mana? Suku ke kanan ini ya? Iya. Oke, bagus. Yang lain paham? Iya, paham. Paham ya? Kita substitusikan nilai T ini semuanya 0, teman-teman. Tentu di sini hasilnya akan 0. Karena dikalikan 0 semua. Yang tersisa hanya ini saja, ekspektasi X saja. Berarti turunan pertama dari fungsi pembangkit momen dan nilai T-nya kita ganti sama dengan 0, itu sama saja ekspektasi X atau momen ke-1 dari variabel acak terhadap titik asalnya. Ya, sekarang kita coba cari turunan yang keduanya. Kita turunkan 1 kali dari turunan pertamanya. Ya, terhadap T lagi. Di sini ekspektasi X tidak mengandung T sehingga turunannya 0. Ya. Suku kedua 2T per 2 faktorial dikali ekspektasi X kuadrat. Ya, tersisa 2 per 2 faktorial. Ekspektasi dari X pangkat 2. Yang ini berarti 6T per 3 faktorial dan seterusnya. Ya. Kemudian kita sama dengankan lagi 0 nilai T-nya. Seperti tadi, ya, yang ada T-nya ini akan nilainya 0. Tersisa hanya 2 per 2 faktorial ekspektasi dari X kuadrat. 2 per 2 faktorial berarti 2 dibagi 2 kali 1 atau 1. Ya, 1 dikali ekspektasi X kuadrat, tersisa ekspektasi X kuadrat. Ternyata ini adalah mu aksen 2 atau momen kedua dari si titik asal. Ya.
Ya, momen kedua variabel acak dari titik asal. Kalau 3 kali dituruninnya, diturunkan lagi sekali lagi. Ya, ini terbukti ya, ekspektasi X pangkat 3 dan seterusnya. Berarti apa? Ekspektasi E pangkat TX tadi ya merupakan fungsi dari semua momen di sekitar titik 0 karena T-nya tadi kita ganti sama dengan 0. Ya, jadi kalau kita lihat lagi T pangkat R dibagi R faktorial ini merupakan koefisien dari si mu pangkat mu aksen R atau momen ke R-nya. Jadi si T tadi ini merupakan koefisien dari momen ke R dari variabel acak X-nya. Jadi kalian bisa lihat bahwa ternyata untuk mencari momen ke-1, momen kedua, momen ketiga ya, kita tidak harus mencari berdasarkan rumus yang pertama tadi. Ternyata bisa loh diperolehnya dari fungsi pembangkit momen, yaitu dengan cara menurunkan fungsi pembangkit momen itu terhadap T sebanyak, terserah kalian mau berapa kali menurunkannya, atau sebanyak R kali. Kemudian kita samakan tadi T-nya sama dengan 0. Jadi misalnya saya bilang, coba cari ekspektasi X. Ekspektasi X ini kan pangkatnya 1. Berarti turunkan 1 kali fungsi pembangkit momennya terhadap T, lalu samakan T-nya sama dengan 0. Kemudian cari momen kedua. Momen kedua berarti ekspektasi X kuadrat. Oke, kalau gitu fungsi pembangkit momennya turunkan 2 kali, lalu sama dengan kan T-nya sama dengan 0. Cari momen kelima. Ya, cari momen kelima. Oke, kalau momen kelima berarti ekspektasi X pangkat 5. Oke, berarti fungsi pembangkit momennya kita turunkan sebanyak 5 kali. Setelah punya turunannya, kita sama dengan kan T dengan 0. Ya, jadi tahap pertama adalah harus menentukan fungsi pembangkit momennya dulu dengan cara mencari ekspektasi E pangkat TX. Kebayang nggak sampai sini fungsinya pembangkit momen? Jadi kalau di awal statistika dasar kita belajar bahwa ekspektasi X itu tadi adalah sigma X dikali PX ya, ternyata sekarang kita tahu bahwa untuk mencari ekspektasi X itu tidak selalu harus menggunakan rumus ini, tetapi bisa juga dengan teori atau mengaplikasikan si fungsi pembangkit momen, di mana kita turunkan 1 kali, lalu sama dengan kan T dengan 0. Jadi kita udah bisa mencari ekspektasi dari X yang pangkatnya lebih dari 2 ya. Kalau tadi kan sebelumnya variansi itu kita hanya membutuhkan pangkat paling tingginya adalah 2. Sekarang kita bisa mencari ekspektasi pangkat berapapun ya. Pangkat 10 juga kalian bisa mencarinya begitu dengan menggunakan fungsi pembangkit momen. Kalau kalian mau cari ya sampai pangkat 10. Seperti itu. Silakan ada yang ingin tanyakan dulu. Ibu, Ya, gimana saya, Zidan? saya mau nanya lagi. Fungsi pembangkit momen itu ada notasi lainnya kah? Oke, fungsi pembangkit momen itu notasinya hanya yang tadi saya sampaikan. Ini yang umumnya direferensi ya. Jadi M, X, T, ya, atau langsung M, T. Saya sih hanya melihat referensi ya yang saya gunakan itu di 2 ini saja. Ya, kalau teman-teman yang lain ada yang melihat notasi lain, mungkin perlu dikonfirmasi dulu. Ya, perlu dikonfirmasi dulu bacanya di mana, nanti kita sama-sama lihat. Yang banyak itu adalah notasi momen. Kalau fungsi pembangkit momennya itu seperti ini biasanya. Kalau momen tadi ada M kecil atau pakai mu. Nah, ya, kalau ini mu atau M kecil. Tapi kalau fungsi pembangkit momen, ini saja Zidan. M besar X dalam kurung T atau M langsung dalam kurung T. Zidan baca referensi lain, ada notasi lain? Ada Bu, Apa? notasi lain. Apa-apa? Saya bingung bacanya gimana, pokoknya notasi Yunani gitu, yang garis terus ada lengkungan kayak U, kayak garpu gitu.
Gini. Iya. Oh, enggak. Enggak. Di mana referensinya itu? Buku Statistika Matematika Modern yang ada di perpus kampus. Oh iya, Mm-mm. gunakan M saja ya, Oh, Zidan ya. pakainya M. Pakainya Ya, M aja ya? M Oke. saja. Ini sebetulnya C ya, ini tuh notasi C dibacanya, Oh, psi ya. saya. Ya, betul ya, ini notasi psi gitu. Jadi kalau ada apa namanya SEM, mata kuliah SEM, kalian nanti kalau mau ya bisa ngambil prodi statistik. Nah, kalian akan mengetahui notasi-notasi seperti ini ya. Terus psi ya, psi. Ya. Oke, ya kita konsisten saja gunakan M besar teman-teman ya, M besar X dalam kurung T atau M besar dalam kurung T seperti itu. Nah, sekarang coba lihat kegunaannya. Ini tadi ya, kita tahu bahwa berdasarkan fungsi pembangkit momen, kita bisa membangkitkan momen-momen. Bukan momen ini ya, bukan momen apa kehidupan ya. Kenapa saya langsung relate ke situ, fungsinya dapat membangkitkan momen-momen, maksudnya di sini. Ya, kita bisa dapat momen ke-1 jadinya, momen kedua, momen ketiga, dan seterusnya. Itulah mengapa dinamakan fungsi pembangkit momen, teman-teman. Ya, kemudian yang kedua adalah dapat mencari nilai harapan dan ragam dari suatu peubah acak. Oke, kita udah tahu di sini bahwa untuk mencari ekspektasi X, kita nggak perlu lagi pakai rumus yang awal ya, yang sigma X dikali Fx, tapi kita bisa mencari fungsi pembangkit momennya, lalu kita turunkan 1 kali untuk mencari ekspektasi X. Ya. Lalu kita sama dengankan dengan 0 nilai T-nya. Itu mencari ekspektasi X. Ya, kalau mencari ekspektasi X kuadrat, berarti tadi sudah dilihat, kita mencari turunan kedua dari fungsi pembangkit momen dan nilai T-nya kita sama dengankan dengan 0. Baru kita dapat nilai variansnya, ya, ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Baru yang ketiga adalah dapat menentukan sebaran baru dari peubah acak yang baru. Nah, ini mata kuliah. Apa topiknya akan kita pelajari setelah UTS ya. Jadi nanti kita bisa menentukan fungsi sebaran dari variabel acak yang baru. Oh, ada variabel acak baru, Bu, berarti ada variabel acak lama, betul. Variabel acak yang X yang sekarang kita pelajari itu variabel acak lamanya, ya, atau basicnya ya. Nanti kita bisa mencari, misalnya ada variabel acak barunya adalah X kuadrat. Nah, ini bagaimana fungsi distribusi peluangnya? Apakah sama dengan X? Ya, apakah nilai ekspektasinya masih sama dengan X? Nah, bagaimana cara melihatnya? Nanti kita berdasarkan fungsi pembangkit momen kita lihat. Apakah fungsi pembangkit momen dia ini sama dengan si X atau ada polanya sehingga kita bisa tahu fungsi distribusi si X kuadratnya apa. Itu berdasarkan fungsi pembangkit momen. Nah, ini materinya setelah UTS teman-teman ya. Jadi sekarang teman-teman fokusnya bisa di 2 poin yang pertama ini. Kira-kira jadinya terasa lebih sulit atau lebih mudah mencari ekspektasi X-nya kalau ada fungsi pembangkit momennya, teman-teman? Lebih Sama-sama mudah sih, Bu. lebih mudah kalau fungsinya mudah ya. Iya. Karena kalau di FTM itu kan kita harus cari FTM-nya dulu, teman-teman. Kita harus cari ininya dulu nih. Sebelum menurunkan itu tadi, sebelum tahap yang ini ya, kita kan harus cari ekspektasi pangkat X-nya dulu. Kalau Fx atau Px-nya itu sederhana begitu ya, maka mencari ininya juga sederhana. Tapi kalau misalnya ininya sudah sulit begitu ya, agak kompleks gitu, maka untuk mencari fungsi pembangkit momennya juga sebetulnya mungkin lebih effort gitu ya. Karena di sini ada eksponensial ya, E pangkat TX. Jadi kalau ekspektasi E pangkat TX berarti kan sama saja kita mencari sigma E pangkat TX dikali PX-nya misalnya. Ya, atau kalau nanti di continue integral dari E pangkat TX dikali Fx. Gitu ya, baru nanti untuk dapetin
ekspektasi X, dan seterusnya kita turunkan isi hasil ini terhadap T, ya. Lalu kita sama dengankan T dengan 0. Ada kalanya STM ini jauh lebih mudah. Ya. Misalnya kalian sudah diinfokan fungsi pembangkit momennya, ya, tentu kalian tinggal menurunkan. Ya. Dan kalau fungsinya sederhana, pasti jauh lebih cepat dibandingkan kalian harus mencari ekspektasi X berdasarkan rumus yang pertama. Coba kita lihat contoh soalnya. Ya, di sini saya punya soal fungsi peluang dari suatu variabel acak X itu sama dengan 1/4 dikali kombinasi 2 dengan X, di mana X-nya adalah 0, 1, 2. Ada ingat kombinasi N dan X ini rumusnya apa? N faktorial Oke. dibagi X faktorial dikali N dikurang X faktorial. Oke, bagus. Nggak boleh lupa. Ya, berarti di sini kalau kombinasi 2 dan X itu adalah 2 faktorial, ya, dibagi X faktorial dikali 2 min X faktorial. Oke. Nah, pertanyaannya apa di sini? Tentukan fungsi pembangkit momen dari X. Ya, jadi kita diminta di sini mencari MXT-nya. Lalu yang kedua, kita diminta untuk menghitung atau menentukan nilai momen ke-1 dan momen keduanya berdasarkan hasil fungsi pembangkit momen. Nah, kalau pertanyaannya gini, berarti mu aksen 1 ini apa? Ekspektasi apa? Ekspektasi X. Oke. Kalau momen kedua? Ekspektasi X Oke. kuadrat. Ekspektasi X kuadrat, ya. Berarti untuk mencari ini, kalau soalnya seperti ini, kalian harus mencarinya berdasarkan fungsi pembangkit momen. Tadi diturunkan 1 kali sama dengan 0 T-nya gitu ya, diturunkan 2 kali, kemudian T-nya sama dengan 0. Jangan pakai rumus lagi yang ini. Ya. Nah. Oke, karena di sini kita sudah diminta berdasarkan hasil fungsi pembangkit momen. Oke, sekarang kita kerjakan ya. Saya tambah slide dulu sebentar. Oh, udah ada jawabannya. Kalian beruntung sekali. Saya tidak perlu menulis ya. Coba kita lihat pelan-pelan. Saya lupa delete. Oke, nggak apa-apa. Oke, untuk yang soal A, fungsi pembangkit momen ya MXT sama dengan ekspektasi E pangkat TX. Laser saya bergerak ya, berfungsi ya di device kalian ya. Berfungsi, Bu. Berfungsi, Bu. Oke, siap. Berarti kita bisa sama-sama melihat hal yang sama. Oke, ekspektasi TX ya. Ini variabel acaknya diskrit, jelas ya. X-nya di sini countable, 0, 1, 2 ya. Sehingga rumusnya adalah sigma untuk seluruh X, E pangkat TX dikali peluang X-nya. Ya, ingat yang berubah hanya bagian depannya saja, nilai peluangnya tetap. Nah, jadi di sini E pangkat TX dikali PX. Oke, PX-nya kita masukkan tadi berarti sigma X-nya dari 0 sampai 2, E pangkat TX dikali 1/4 ya, dikali dengan kombinasi 2 dan X. Ini tadi yang ada di soal. Ya, bentuk fungsi peluangnya. Berarti tinggal kita substitusikan satu-satu. Untuk X-nya sama dengan 0 berapa, X-nya sama dengan 1 berapa, X-nya sama dengan 2 berapa. Nah, kalian lihat bahwa 1/4 ini merupakan suatu konstanta. Kita boleh keluarkan dia, ya, jadi tidak perlu dilibatkan dalam perhitungan sigma ini. Jadi bisa saja kita tulis ulang. 1/4 dikali sigma E pangkat TX dikali kombinasi 2 dan X. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, sekarang 1/4 dikali ekspektasi. Ketika X-nya sama dengan 0, berarti E pangkat. Saya bilang ekspektasi terus nih, ini E ya, E kecil. E pangkat T dikali 0. Oke.
Karena X sama dengan 0, kemudian kombinasi 2 dan 0. Jika X-nya sama dengan 1, maka E pangkat T dikali 1 dikali kombinasi 2 dan 1. Ditambah, ketika X-nya sama dengan 2, maka E pangkat T dikali 2, kombinasi dari 2 dan 2. Paham ya? E pangkat T kali 0, artinya E pangkat 0 berapa nilainya? 1. 1. Ya, inilah mengapa di sini 1. Sekarang kombinasi dari 2 dan 0, tadi sudah di slide sebelumnya, yaitu 2 faktorial dibagi 2 faktorial, ini adalah 2 dikurang 0 faktorial ya, dikali 0 faktorial. Oke, ini 2 faktorial yang bisa kita coret, berarti 1 dibagi 0 faktorial. 0 faktorial berapa? Ada ingat? 1. 1 ya. Oke, jadi 1 kali 1 di sini 1 ya. Kemudian yang suku kedua, E pangkat T dikali 2 faktorial dibagi 1 faktorial kali 1 faktorial. Jadi 1 faktorial yang pertama ini adalah 2 dikurang 1 ya, teman-teman. 2 dikurang 1 faktorial. 2 dikurang 1 faktorial ya. Sehingga di sini hanya tersisa 2 E pangkat T. Jelas ya untuk yang suku kedua. Suku ketiga juga ya, E pangkat T dikali 2, E pangkat 2T. Ya, dikali 2 faktorial, dibagi 0 faktorial, dikali 2 faktorial. 0 ini karena 2 dikurang 2. Teman-teman ya, ini juga nilainya 1 nih. Oke, 0 faktorial 1, ini 2 faktorial dibagi 2 faktorial 1. Berarti tersisa E pangkat 2T. Sehingga fungsi pembangkit momennya adalah, aduh ini panelnya menghalangi. Ini ya terakhir, 1/4 dikali 1 ditambah 2E pangkat T ditambah E pangkat 2T. Ya, jelaskan atau tuliskan di sini bahwa T merupakan anggota bilangan real. Ini R besar. Ya, teman-teman ya. Jadi ini adalah bentuk fungsi pembangkit momennya. Ini masih relatif mudah ya. Seperti itu. Kemudian pertanyaannya tadi yang B adalah kita diminta untuk mencari momen ke-1 dan momen kedua berdasarkan hasil FPM atau tidak lain ekspektasi X dan ekspektasi X kuadrat. Nah, ini tadi fungsi pembangkit momennya, kita tulis ulang di sini ya. 1/4 dikali 1 plus 2E pangkat T ditambah E pangkat 2T, di mana T ini adalah anggota bilangan real. Ya. Nah, kita cari momen pertama ya, atau disebut ekspektasi X. Berarti kita cari turunan pertama ya dari fungsi pembangkit momen terhadap T, lalu kita sama dengan kan T-nya sama dengan 0. Nah, kalian boleh menuliskannya seperti ini. Ini kalkulus ya, sudah belajar. Berarti sama dengan kita diferensialkan D per DT ya, karena terhadap T, dikali fungsi pembangkit momennya. Itu sama saja penulisannya seperti ini, aksen ya. Ini mendefinisikan yang ini. Lalu kita substitusikan nilainya T sama dengan 0. Oke, berarti kita menurunkan ya D per DT dari fungsi pembangkit momennya. Itu 1/4 kita kalikan ke dalam satu-satu. 1/4 ditambah 1/4 kali 2 jadi setengah E pangkat T ditambah 1/4 E pangkat 2T. Oke, kita turunkan dulu ini satu-satu terhadap T. 1/4 turunkan terhadap T, 0. Jelas ya, tidak ada T-nya. Setengah ya, setengah E pangkat T kita turunkan terhadap T. Nah, ini harus dibuka lagi catatannya. Kalkulus. Bagaimana mencari turunan dari eksponensial. Nih, saya kasih hint-nya di sini. E pangkat fx ini suatu fungsi ya teman-teman, bisa apapun. Turunannya itu adalah sama dengan turunan dari fungsinya, turunan pertama dari fungsinya dikali E pangkat fx. Jadi kalau di sini E pangkat T, ya, E pangkat T, maka turunan dari T-nya itu adalah 1 ya. Paham nggak? Nih, ini adalah kuncinya untuk mencari fungsi turunan dari E pangkat fx. Berarti kalau E pangkat T
T ini adalah sebagai fx-nya. Berarti kalau f aksen x atau turunan pertama dari fx, berarti turunan pertama dari t berapa? Terhadap t? 1. Oke. Dikali e pangkat fx, bentuk awalnya dia. Dikali e pangkat t. Nah, ini turunan dari e pangkat t, yaitu sama dengan e pangkat t. Makanya di sini tetap setengah dikali e pangkat t. Sekarang yang kedua. Untuk yang e pangkat 2t. Turunannya apa? 2 kali 1/4 pangkat 2T. Oke, 2. Turunan ininya dulu. 2 dikali. Pangkat 2T. 2T. Pangkat. Oke. Bagus ya. Baru kita kalikan. Di sini ada 1/4. Ya, kalikan 1/4. 2/4 sama dengan setengah. Setengah dikali E pangkat 2T. Gitu teman-teman ya. Oke, baru dari turunan pertama ini kita substitusikan nilai T-nya sama dengan 0. Berarti di sini 0 tentu ya ditambah setengah dikali E pangkat 0 ditambah setengah dikali E pangkat 2 kali 0. Pangkatnya sama-sama 0 semua, tentu 1 nilainya ya. Berarti setengah ditambah setengah sama dengan 1. Itu adalah momen pertamanya atau kita sebutnya juga sebagai ekspektasi dari X. Coba pakai rumus yang manual, betul nggak sama dengan 1? Ya, kalian coba-coba nanti di sini. Pakai rumus yang manual ini nih. Betul nggak sama dengan 1 nilainya? Ya, kemudian turunan, momen keduanya atau di sini adalah ekspektasi dari X kuadrat. Ya, berarti kita cari turunan keduanya. Turunan kedua dari fungsi pembangkit momen, lalu kita sama dengankan T dengan 0. Atau mau ditulis seperti ini juga boleh ya. Kalian boleh meneruskannya seperti ini atau seperti ini. Dan kita lanjutkan definisikan bahwa dia turunan kedua. Ya, jadi D di sini pangkat 2 D terhadap DT dari fungsi pembangkit momen. Ya, artinya kita boleh menurunkan 1 kali dari turunan pertama, kan gitu ya. Jadi kita sudah dapat turunan pertama, kalau mau dapat turunan kedua kita turunkan sekali lagi. Ya, kita turunkan dari hasil turunan pertama tadi ya, setengah. Nih, yang ini nih, turunan pertamanya ya, sebelum kita samakan T-nya dengan 0. Ya, berarti setengah E pangkat T ditambah setengah E pangkat 2T. Nah, ini turunan pertama dari setengah E pangkat T ditambah setengah E pangkat 2T. Kita turunkan lagi ya. Ketika E pangkat T gampang ya, turunannya sama semuanya. Jadi setengah E pangkat T. Ya. Untuk yang ini kenapa E pangkat 2T? Karena 2 dikali setengah. Setengah dikali 2, pangkat 2T. Betul ya. Turunan dari E pangkat 2T itu adalah 2 dikali E pangkat 2T. Sehingga 2 dikali setengah 1, ya, berarti koefisiennya 1 atau E pangkat 2T. Masukkanlah nilai T sama dengan 0 di sini, semuanya jadi pangkat 0, ya, E pangkat 0, 1 semua, di sini berarti tersisa setengah plus 1, ya, itu tidak lain adalah 3/2 atau sama dengan 1/2. Nah, ini adalah penerapan, teman-teman, fungsi pembangkit momen untuk mencari nilai momen ke K atau ekspektasi X pangkat berapapun. Sekarang kalau kalian sudah dapat ekspektasi X, sudah dapat ekspektasi X kuadrat, kalian bisa mencari varians ya. Kalau saya teruskan misalnya soalnya, coba cari variansnya. Berarti varian X itu sama dengan ekspektasi dari X kuadrat dikurang ekspektasi X dikuadratkan. Yaitu 1/2 dikurang ekspektasi X-nya 1 ya. 1 kuadrat atau tidak lain adalah 1 berarti 0,5 nilai ragam. Nah, ini adalah rangkaian gitu ya, step-step teman-teman bisa mencari nilai ekspektasi X dan ekspektasi X kuadrat dengan memanfaatkan fungsi pembangkit momen. Sekarang masih menganggap FPM ini jauh lebih mudah dari rumus yang awal? Gimana? Tidak.
Tidak. Ya tergantung fungsinya ya. Kalian akan ketemu nih si ekspektasi lagi. Si E pangkat ini ya. Itulah apa namanya, tantangannya ya. Saya nggak mau bilang kesulitan, tapi tantangannya kalau kita punya fungsi pembangkit momen, karena kita tadi mencarinya ekspektasi dari E pangkat TX ya teman-teman ya. Gitu. Jadi si ini akan selalu muncul nih si bilangan eksponensial ini. Tapi kalau udah dapat fungsi pembangkit momennya ya, nuruninnya enak ya. Gitu. Kalau fungsinya sederhana ya, bisa dengan mudah dan cepat gitu. Kalian tidak harus menghitung satu-satu ini dikalikan lalu dijumlahkan gitu ya. Bayangkan kalau nilai X-nya banyak. Ya, jadi juga itu memakan waktu. Jadi ada plus minusnya seperti itu. Silakan, ada yang ingin tanyakan dulu sampai sini? Ibu, saya mau nanya. Boleh, silakan. Ini kan untuk baca diskripsikan ya, Bu. Betul. Berarti ada yang untuk kontinunya? Iya, betul. Kira-kira bedanya di mana coba? Pakai integral. Bedanya untuk mencari ininya aja. Perhitungan mencari ekspektasi ini saja. Ya, seperti ekspektasi sebelumnya. Nanti cari berarti batasnya dari min hingga sampai hingga E pangkat TX dikali Fx dx. Ya, tapi untuk sampai proses ke mencari ini, ya, dan tadi ekspektasi X, sama ini. Sama. Ya, sama persis, diturunkan T sama dengan 0. Ya, bedanya di perhitungan untuk mencari fungsi pembangkit momennya aja. Nanti besok kita coba lihat beberapa contoh soal untuk yang kontinu. Ya, kita latihan besok pada saat luring seperti itu. Tania. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Jadi bedanya untuk variabel kontinu, bedanya hanya di perhitungan ini saja, teman-teman. Ya, pakainya integral. Udah integral, ada E ya kan? Fungsinya juga kontinu. Nah, itu kalkulusnya lah di sini kalian diuji. Ya, jadi kalkulus diferensial sudah kan? Sekarang kalkulus integral ya yang sedang ongoing ya? Iya. Oke. Ya, jadi memang di StatMat kalkulusnya menjadi primadona ya, begitu. Kalian harus buka-buka lagi buku catatannya ya. Sifat-sifat dari integral, dari turunan, terutama yang ada bilangan eksponensialnya. Karena kalian misalnya belum di catatannya, sekarang bisa googling gitu ya, karakteristik integral untuk eksponensial, karakteristik turunan untuk bilangan eksponensial. Karena ini akan ada terus nih si E ini ya, di dalam fungsi pembangkit momen seperti itu. Jadi di buku catatan kalian ada tuh seperti apa ya, kunci rumusnya gitu ya. Untuk eksponensial, turunan, dan integral itu sifat-sifatnya seperti apa. Ada kok ya. Banyak di internet. Oke. Ini adalah sifat-sifat FPM lainnya. Ya, jadi kalau misalnya kita punya suatu fungsi atau persamaan gitu ya, bahwa Y sama dengan A dikalikan dengan X ditambah B, di mana A dan B ini merupakan suatu konstanta, teman-teman, ya, maka ketika kita ingin mencari fungsi pembangkit momen dari Y, nah ini Y ini fungsi dari X ya, jadi kita sebetulnya punya awalnya hanya punya X, teman-teman, terus tiba-tiba sekarang ada variabel acak baru yaitu Y, di mana Y itu adalah AX plus B. Nah, bagaimana bentuk fungsi pembangkit momennya? Nah, ini ada teorema 252. Dia bilang, fungsi pembangkit momen bagi variabel Y itu sama saja dengan E pangkat BT dikali fungsi pembangkit momen X, tapi di sini bukan T, tapi dikalikan dengan A. A kali T. Bagaimana membuktikan ini? Nih, ya, kalau misalnya kita punya MYT atau mencari MYT, maka sama saja mencari ekspektasi dari E pangkat TY ya. Sebelumnya kan MXT, E pangkat TX gitu ya. Berarti kalau MYT sama dengan ekspektasi E pangkat TY. Kita sekarang substitusikan nilai Y-nya AX plus B. Berarti menjadi ekspektasi E pangkat T dikali AX plus B. Ya, berarti ekspektasi dari E pangkat ATX dikali E pangkat BT.
Ingat bahwa tadi kita punyanya E pangkat TX. Berarti kita coba definisikan ekspektasi ini tuh yang mirip-mirip dengan E pangkat TX gitu teman-teman. Ya, sehingga di sini E pangkat BT ini suatu konstanta karena nggak ada variabel X-nya. Kita boleh keluarkan E pangkat BT dikali ekspektasi E pangkat AT dikali X. Ya, kalau E pangkat TX itu MXT, berarti kalau E pangkat ATX berarti MX di sininya bukan T tapi A dikali T. Ya, nah inilah asal muasal kenapa fungsi pembangkit momen bagi Y yang fungsinya seperti ini ya, itu sama dengan E pangkat BT dikali MX dikali MX dari AT. Bu, berarti kalau gini cari pembangkit momennya bukan pembangkit momen biasa? Iya, ya. Jadi cari pembangkit momennya bukan E pangkat TX, tapi E pangkat AT dikali X. Paham ya yang pertama ini? Sebentar. Ibu. Ya. Itu kan yang itu dikali ke dalam ya Ibu, yang T kali AX. Sebentar, saya mau zoom coret-coret bisa nggak ya sebentar? Nggak bisa. Oke. Gimana? Itu kan dikali ke dalam ya Bu, yang TAX. BT. Baris keberapa? Kedua. Ini. Ini. Iya. Oke. Itu nggak ada Bu. Apanya? Kan itu TAX plus BT gitu kan. Dikali. Tapi yang baris ketiga itu plusnya emang nggak ada. Oke. Ada yang tahu nggak? Ini Triani ya? Iya Ibu. Oke. Ada yang tahu nggak kenapa kok tanda plus yang di baris kedua itu hilang pada saat di baris ketiga? Bagus nggak Triani pertanyaannya? Dia pangkat. Sifat eksponen nggak sih? Oh iya, bagaimana menjelaskannya? Karena pangkat kalau ada perkalian gitu dia ditambah. Jadi kebalik. Tanya ya? Iya. Oke, iya betul. Jadi, ya teman-teman, ini kan bentar. Jadi kalau E pangkat ATX ditambah B, ya, ini itu jadi perkalian dengan masing-masing pangkat E-nya sendiri. Jadi ini sama saja dengan E pangkat ATX dikali E pangkat T-nya hilang. BT. Gitu ya? Triani ya? Iya Ibu. Oke. Betul, ini sifat dari eksponensial. Nah, ini juga catat di buku kalian ya. Ini juga termasuk yang penting. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada seperti ini bentuknya, kalian bisa pecah tuh jadi masing-masing. Ya, E pangkat yang sebelah kiri dan E pangkat sebelah kanan gitu. Oke. Nah, kemudian sudah teorema 252 ada yang ingin tanyakan bagaimana prosesnya menjadi seperti ini? Berarti nanti kalau mencari yang ini, yang ini nih ya. Berarti kalau MXAT itu jadi E pangkat ATX. Gitu ya. Karena MXT itu kan E pangkat TX. Ya, seperti itu. Ini kalau nanti fungsinya seperti ini ya, kalau fungsinya berbeda lagi, ya beda lagi untuk mencari fungsi pembangkit momennya. Oke. Nah, ya. Nah, itu kan itu dikeluarin ya E pangkat BT-nya. Nah, itu selalu kayak gitu, Bu. Kenapa? Yang dikeluarin gitu. Kalau dia tidak ada variabel X-nya, boleh dikeluarkan. Artinya dia suatu konstanta. Ya. Di sini kalau tidak ada variabel X-nya, kita boleh keluarkan. Dia artinya suatu konstanta, teman-teman. Jadi makanya boleh dikeluarkan. Jadi E pangkat BT dikali ekspektasi dari A dikali T dikali X. Gitu. Ya. Bisa, Triani? Udah.
Oke ya. Jadi karena dia tidak ada variabel X-nya, teman-teman boleh dikeluarkan. Kan ekspektasi itu dari satu variabel acak ya, berarti X-nya dia masuk ke sini. Gitu ya. Oke, sekarang kita beralih ke 253 ya, teman-teman ya. Ini ada sifat keunikan atau uniqueness. Jadi kalau kita punya variabel acaknya ada dua, ada X1 sama X2, di mana X1 sama X2 ini masing-masing punya fungsi distribusi kumulatif. Ya, ini punyanya fungsi distribusi kumulatif untuk X1, ini F2X ini adalah fungsi distribusi kumulatif untuk X2. Berarti kita nanti bisa punya fungsi pembangkit momen masing-masing juga. Ya, di sini saya nulisnya M1T, artinya punya si X1. M2T ini fungsi pembangkit momen punya si X2. Maka, ya, si nilai fungsi distribusi kumulatif kedua variabel acak ini bisa sama jika dan hanya jika nilai fungsi pembangkit momennya juga sama antara kedua variabelnya. Gitu ya. Untuk semua bilangan real X-nya. Seperti itu. Nah, ini sifat keunikan dari FPM. Kemudian, nah, ini ada lagi. Ini kalian bisa buktikan dengan mudah sebetulnya ya. Jika X adalah peubah acak dan C adalah suatu konstanta, maka fungsi pembangkit momen dari Cx ya itu sama dengan Mx dikali Ct. Sorry, Mx dari Ct. Bisa nggak membuktikannya? Karena C adalah konstanta. Jadi Betul. keluarin. Keluarin dari mana? Enaknya kalau udah belajar kalkulus, pokoknya dia konstanta keluarin. Yang mana yang dikeluarin nyatanya? Coba. Kita coba cari tahu. MCXT. Ini berarti apa? Ekspektasi apa? Ayo. Ekspektasi CXT. Oke. C ya. CXT. Iya, jangan bingung. Kan Oh iya, benar-benar. iya nggak? MXT kan ekspektasi dari pangkat TX. Ya, berarti kalau di sininya CX, berarti di sininya juga CX gitu. Maka CXT. Oke? Nah, Itu sekarang kalau TCX boleh? boleh. Ya, ini sama saja. Berarti di sini bisa kita tulis ulang. Jadi misalnya ya nggak? Apa? Mau dipecah nggak? Boleh, Bu. Apa? Jadi apa? Pangkat CX CX kali E pangkat T. kali E pangkat T. Pangkat apa? CX Mecahnya CX dan T. Misalnya CT ya. Ayo. Biar dapat gini nih. Oh, CT. Ayo. E pangkat Pangkat CT, pangkatin lagi dikali X. E pangkat X. Oke, nunggu kalian aja lah. Kayaknya benar sih, Dan. Pangkat CT, terus dipangkatin lagi X. Oke, coba. Pangkat CT. Terus Dikali E pangkat. gini. Dipangkatin lagi X. Iya. Yakin? Bukannya dipisah kayak yang tadi ya? Nah. Coba dipisah jadi apa? E pangkat CT dikali E pangkat X. Gak bisa, soalnya perkalian. Soalnya kan pangkatnya perkalian, bukan jumlah. Oh iya. Ayo. Ini mudah nih. Saya nggak mau kasih tahu. Nggak ada yang mau jawab lagi? Kalau Oke. pangkat CT ditambah X. Nggak bisa ya, Bu? Gak bisa. Ayo. Beda. Ayo. Itu kalau X-nya dikeluarin.
Gimana? X-nya dikeluarkan gimana? Saya gemes banget. Cari jawabannya, share di grup ya. Cari jawaban. Saya gemes banget. Saya pengen ngasih tahu ya. Tapi coba biar kalian apa namanya? Ngotak-ngatik. Ini mudah, teman-teman. Mudah banget. Ya. Nanti dicoba. Oke. Ya, Ibu ngasih kerjaan aja kata kalian gitu ya. Ini mudah. Ya. Yang bawahnya juga mudah. Ya, ini juga mudah. Ibu mah mudah-mudah aja. Mudah, teman-teman, coba. Ibu ini mudah untuk ibu kan, Bu? Mudah untuk saya, tapi kalian juga bisa. Ya. Berangkatnya dari sini aja nih. Ya, dari situ aja berangkatnya. Ya, lalu kalian lihat di sini indeksnya dan lain sebagainya. Bagaimana mempartisinya biar bisa menjadi seperti ini. Ya, kalau dari sini kan kalian bisa membaca nih MX dalam kurung CT gitu ya. Berarti dia jadi apa? Ekspektasi dari ya pangkat apa namanya? Itu kan. Nanti saya ngasih tahu. Ini CT dalamnya. Ya, ini CT. Berarti nanti C dan T-nya digabung. Kan gitu. Lihat, ini X-nya. Kok jadi dihapus? Ya. Ini X, sini X. Ya. Kalau di sini T, nah kalau CT gimana nih berarti? Nah, coba nanti di apa namanya? Di otak-atik, di share di grup teman-teman. Nah, ini tiga-tiganya mudah. Tiga-tiganya mudah. Kalau kalian menyerah cari di bukunya Montgomery atau Mendenhall, saya lupa. Nah, itu juga ada kalau nggak salah di sana. Ya. Biar kalian nulis, oke, teman-teman. Ya, jadi ini termasuk yang sifat-sifat yang penting juga di dalam apa namanya FPM ya. Mudah kok, ini beneran mudah. Oke. Nah, ini contoh penerapannya ya. Contoh penerapan ketika kita ingin menentukan nilai harapan dan ragam dari pembacak diskret. Ini sebaran Bernoulli. Apa sebaran Bernoulli? Masih ada yang ingat nggak? Ayo. Yang ada benar dan salah. Oke, artinya apa kalau ada benar dan salah? Bentar. Nilainya Percobaan. Oh ya, percobaan yang kemungkinannya hanya benar dan salah. Betul, ya. Dia apa namanya nilai atau percobaannya itu kemungkinannya hanya ada dua ya. Kalau tidak benar yang salah. Kalau tidak baik ya buruk gitu ya. Jadi pokoknya X-nya itu nilainya hanya ada dua ya. Oke. Coba dibaca dulu. Mudah nggak menurut kalian? Ini bentuk apanya? PX ini bentuk fungsi peluangnya, ya. Ini bentuk fungsi peluangnya, P pangkat X dikali 1 min P pangkat 1 min X, di mana X-nya adalah 0 sama dengan 0 dan 1. Itulah kenapa hanya ada dua kemungkinan. Nilai X-nya ini hanya ada dua. Kalau tidak 0 ya 1. Oke, jadi dalam membuat FPM itu harus pastikan dulu ada fungsi peluangnya. Nah, MXT ekspektasi E pangkat TX ya, seperti tadi berarti sigma E pangkat TX dikali fungsinya. Ya. Kemudian tinggal substitusikan masing-masing nilai X-nya. Ketika X-nya sama dengan 0, ketika X-nya sama dengan 1 ya. Dapat di sini nilainya atau fungsinya adalah Q plus E pangkat T dikali P. Di mana Q ini merupakan 1 dikurang P. Ya, ntar kita lihat coba di tabel Bain, ini harusnya sudah ada nilainya. Ya, ini fungsi pembangkit momennya, di mana T-nya anggota bilangan real. Ya. Kemudian, nah kita boleh cari ekspektasi X-nya lagi. Turunan pertama, kemudian sama dengan kan T-nya dengan 0.
Oke, turunan pertama dari 1 min P plus E pangkat T dikali P. Ya, berarti di sini 1 min P ada nggak unsur T-nya? Tidak. Tidak, makanya turunannya 0. E pangkat T dikali P, turunkan terhadap T, yaitu E pangkat T dikali P tetapnya, atau di sini saya rubah P dikali E pangkat T. T sama dengan 0, berarti di sini E pangkat 0. 1 kali P sama dengan P. Nah, ekspektasi X-nya P. Jadi kalau sembarannya Bernoulli, ekspektasi X-nya adalah nilai peluang berhasilnya. Ya, yaitu sama dengan P. Mencari variasinya tadi, berarti cari turunan kedua dulu untuk mencari ekspektasi X kuadrat gitu ya. Ternyata ekspektasi X kuadratnya juga sama dengan P. Nilai variasinya adalah akhirnya PQ atau P dikali 1 minus P. Jadi, kalau kalian pernah mendengar ada distribusi Bernoulli, ada distribusi binomial, ada Poisson, ada normal, C kuadrat, begitu ya. Untuk mencari nilai ekspektasi masing-masing sebaran ini, kita bisa dapatkan dari fungsi pembangkit momen. Saya coba buka buku B nih ya, kita lihat tabelnya. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Ibu, saya udah dapet yang tadi. Siapa ini? Driani. Yang tadi. Sebentar, saya buka buku B dulu ya. Aku kenapa salah, Ibu? Mau nyoba? Oke, sebentar. Oke, nih saya share lagi. Lihat? Terlihat, Bu. Nah, ini tabel sakti namanya teman-teman. Ya, ini untuk yang distribusi peluang yang spesial ya, atau yang common atau sudah umum. Misalnya distribusinya adalah distribusi yang kita sudah kenal aja ya. Ini hanya yang continue ya. Coba saya ambil yang semuanya itu ada di halaman akhir-akhir, teman-teman. Nih, special distributions ya. Nah, Bernoulli lihat. Nih yang kedua, Bernoulli. Notasi untuk parameternya. Ya, X, ya variabel acak S. Bernoulli itu sebetulnya adalah binomial, tapi percobaannya 1 kali. Makanya di sini tulisnya X berdistribusi binomial, ya parameternya 1, P. Artinya trialnya hanya 1 kali. Nah, di mana Q di sini nilainya 1 minus P. Kalau binomial, dia adalah N kali percobaan Bernoulli yang saling bebas, di mana nilai P-nya sama. Nah, lihat, ini bentuk fungsi peluangnya ya. Kolom discrete PDF ini adalah nilai atau fungsi peluangnya. Oke, X-nya tadi 0 dan 1, P pangkat X dikali 1 min P pangkat 1 min X, atau 1 min P-nya diganti Q. Min ya, ekspektasi X-nya tadi P ya, variasinya tadi P dikali Q, atau P dikali 1 minus P, terbukti. Nah, kolom terakhir ini adalah fungsi pembangkit momennya. Sama nih tadi seperti yang kita cari, P dikali E pangkat T plus Q, di mana Q ini adalah 1 minus P, teman-teman. Ya, jadi tabel ini ya, tabel yang memberikan informasi mengenai karakteristik dari pembacak yang menyebar tertentu, sebaran peluangnya, ini yang sudah umum. Skatmat 1, itu kotak-katiknya di sini aja teman-teman kita. Gimana cara kita melihat atau membuktikan bahwa distribusi binomial itu ekspektasinya NP. Variasinya itu adalah NPQ, gitu ya. Fungsi pembangkit momennya adalah ini. Kalian bisa lihat nanti bahwa ada distribusi peluang yang tidak ditemukan nih, hypergeometric. FPM-nya di sini bintang ya. Bintang itu not tractable, tidak terdeteksi. Karena mungkin pada saat mencari FPM, ekspektasi dari E pangkat X-nya nggak dapet ya, nggak konvergen ke suatu fungsi begitu. Nah, lalu ada lagi yang lain, misalnya apa? Weibull, ya, Cauchy, Pareto juga nggak ada.
Ya, log normal juga tidak ada. Nih T student, FPM-nya juga nggak ada. Ya, tuh. F, beta. Nah, nanti ini adalah distribusi-distribusi yang kita coba pelajari bersama gitu ya. Masing-masing yang saya bilang ada pembagian tugas kelompok, nanti bagi-bagi ya. Ada yang distribusinya diskrit, ada yang kontinu untuk menunjukkan, oh ini rata-ratanya seperti ini loh. Variasinya seperti ini. Begitu teman-teman. Bisa dipahami ya. Oke, Triani atau siapa tadi? Ya, Ibu. Gimana jadinya? Kan itu tadi ekspektasi dalam kurung CXT ya, Bu? Kamu bisa nulis nggak di sini? Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa nggak biar Triani bisa nulis teman-teman? Bisa kok share screen whiteboard. Pakai Yaudah. handphone atau? Saya nggak dicoret-coret, cuma ngelihat sifat yang tadi doang. Lia sebutin aja, saya tulisin gimana? Boleh. Oke. Sudah terlihat teman-teman, Ibu? Ya, sudah. Sudah. Oke, Lia. Kan tadi MCX dalam kurung T dengan MX dalam kurung CT ya, Bu? Ya. Dalam kurung T. Ya. Oke, nama dengan apa tadi? Ekspektasi, coba ditulis. Ekspektasi. Hmm. Terus? CXT. Oke. CXT. Nah, itu udah langsung jadi MX dalam kurung CT bukan, Bu? Iya, betul. Jadi sebetulnya nggak perlu diotak-atik lagi. Iya, langsung sih ini bisa. Iya, kalian ternyata terkecoh juga sama pertanyaan saya. Langsung aja MX dalam kurung C dikali T. Gitu. Ya. Itu udah satu sama X-nya ya, Bu? Apanya? CXT tuh udah satu sama X, jadinya X-nya dikeluarin langsung jadi CT gitu kan? Iya. Karena ini kalau dipecah ya, kalau dipecah tadi dipangkatkan CT pangkatkan X itu malah lebih rumit ya. Kalau dipisah jadi dua suku nggak bisa karena dia perkalian bentuk si ininya, bentuk pangkatnya perkalian. Kalau dia bentuknya penjumlahan pangkat ya boleh kita pecah atau pengurangan pangkat gitu. Pangkatnya di sini ada dua suku gitu ya, misalnya CXT plus Y gitu ya, maka plus itu bisa kita ganti perkalian. Nah, jadi seperti ini saja. Kan MXT itu E pangkat TX. Berarti kan X-nya itu koefisiennya 1 gitu ya, teman-teman ya. Dan di sini ya, ini atau T-nya koefisiennya 1. Nah, di sini C itu kan konstanta. Ya, berarti dia bisa gabung ke konstantanya T. X-nya kita keluarkan. Coba sifat yang selanjutnya, bisa nggak? Ingat nggak tadi? Enggak, Ibu. Mana ya? Coba saya yang stop share ya. Stop share, saya yang stop share. Saya yang share screen. MX plus C. Nah, ini yang kedua. Ibu maaf, layarnya belum. Ibu belum share screen, Bu. Sorry. Iya, belum saya share ya. Di saya udah slideshow. Nah. Coba. MX plus C dalam kurung T sama dengan E pangkat CT dikali MXT. Ayo. Nah, ini bisa ada perpecahan di sini. Maksudnya si pangkatnya bisa dipecah.
Itu sama kayak yang AX plus B, Bu. AX plus B. Yang teorem. Nah, betul, mirip. Hanya di awal dia didefinisikan Y ya. Kalau yang sebelumnya didefinisikan Y. Ayo. Bisa? Bisa, Ibu. Oke. Nggak bisa yang kamu share ini ya, whiteboard-nya ya. Coba saya yang nulis. Kamu sebutkan. Oke, bagaimana Triani? Ini langsung E, Bu. Apanya? Ini langsung ekspektasi gitu. Ya, boleh. Sini saya tulis lagi rumus soalnya. Kenapa saya sama dengan oke, apa? Ekspektasi dalam kurung E pangkat T dalam kurung X plus C. Oke. Lalu itu pangkatnya dipisah. Ekspektasi dalam kurung E T kali X, E pangkat T kali X. lalu Kali E pangkat C. CT gini. Oke, lalu E pangkat CT dikeluarin. Oke. Terus dikali ekspektasi E pangkat TX. Oke. Terus E pangkat CT dikali MXT. Bagus. Mudah kan? Alhamdulillah. Mudah. Kalian ya udah mau nyoba. Mudah. Juga mudah ya. Jadi betul sekali. Ini kan X plus C. Kalau tadi kan MXT. Ya berarti kalian ganti aja ekspektasi X tadi dengan X-nya dengan X plus C. Gitu ya. Jadi di sini pisah di sini awalnya E pangkat TX ditambah TC gitu ya, atau CT. Nah ini baru bisa dipisah jadi dua suku seperti ini. Gitu ya, E pangkat TX dikali CT. Nah, bagus Triani ya. Itu adalah penguraian ya, pembuktian bagaimana di sifat yang kedua ini bisa seperti ini. Nah, coba lagi untuk yang ketiga ya. Di grup aja kalau ini ya. Ini juga mudah nih. Bisa lah, kalau ini dua udah bisa, harusnya yang ini bisa. Ya, coba dicoba sendiri. Nanti boleh di-share di grup mana bentuknya menjadi seperti ini. Kalau dua yang ini bisa, harusnya yang ini bisa. Ya, mudah teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi apa yang ada. Oh, ternyata habis. Terima kasih ternyata. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Apa namanya? Yang penting kalian sudah memahami konsep tadi ya dari mulai momen keka. Ya. Biasanya yang dibahas itu adalah momen keka dari titik asal ya, bukan yang momen rata-rata tadi. Tapi kita bisa cari. Ya, jadi tadi kalian sudah mempelajari definisi dari momen keka, baik momen keka dari titik asal maupun momen keka dari nilai rataan. Juga sudah mengenal kenapa ekspektasi dari E pangkat X itu disebut sebagai fungsi pembangkit momen, karena dia membangkitkan momen-momen ya teman-teman. Lalu kalian juga belajar ternyata dari fungsi pembangkit momen itu ya kita bisa mengekspektasi dan juga nilai varians dan seterusnya ya. Momen keberapapun kita bisa cari dari fungsi pembangkit momen. Ya, dengan cara menurunkan ya terhadap T, lalu kita sama dengankan T dengan nilai 0. Oke. Jadi kalian sekarang sudah terbayang sebetulnya ini bisa jadi suatu keuntungan, bisa jadi suatu tantangan.
Ketika fungsinya sederhana, ketika belum begitu kompleks ya, kita bisa mencari FPM-nya juga dengan waktu yang tidak banyak. Dalam menurunkan untuk mencari ekspektasi dan seterusnya itu juga relatif lebih mudah kalau fungsinya sederhana. Ya, tapi nanti ini sangat bermanfaat ketika kita ingin mencari fungsi yang ketiga ini atau manfaat yang ketiga ini. Ya, sementara kita fokus di dua hal ini dulu. Nanti coba saya berikan soal latihan untuk teman-teman berlatih. Besok pada saat luring insya Allah kita coba bahas soal yang kemarin ya. Kemudian juga bagaimana FPM ini kalau di variabel acak yang kontinu. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi mungkin ini yang bisa kita pelajari bersama hari ini. Sisa waktu yang ada, teman-teman bisa coba belajar secara mandiri. Saya juga harus segera ke kampus karena ada jadwal luring di siang hari. Ada lagi pertanyaan untuk hari ini? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya tutup. Kalau dari saya udah nggak ada pertanyaan, Bu. Oke. Baik, Bintang, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Tadi yang belum ada di absen, namanya coba saya panggil lagi, adalah siapa ya tadi ya? Huruf depannya N kalau nggak salah. Oh, bukan. Muhammad Fauzan. Hadir nggak? Adakah Muhammad Fauzan? Fauzannya masih nggak ada, Bu. Kayaknya masih tidur. Oke. Tania, mohon dicatat Fauzan tidak hadir. Raka hadir, Raka? Enggak. Oke. Raka juga belum ada, Bu. Baik, Nggak ada. baik. Terima kasih, Zidan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, teman-teman, selamat menjalani aktivitas selanjutnya. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Kita ketemu besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Terima kasih, Ibu. Bu. Ya, sama-sama. Izin live ya. Ya, Bu.